Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini jumpa lagi dengan pelajaran Bapak yaitu P4E, yang mana pelajaran ini membahas bab pertama eh, tentang perbaikan dan perbaikan dan pemeliharaan dalam perangkat elektronika. Baik, kemarin tempo hari Bapak sudah sampaikan kan latihan dan soal. Namun sebelumnya kalian fokus untuk isi absen di Google Classroom. Baik, tanpa memperpanjang lebar, Bapak akan jelaskan mengenai soal dan latihan kemarin sebagai evaluasi, yang mana yang kalian pernah kirimkan melalui Google Classroom tersebut. Yang pertama adalah ini, apakah perbedaan pemeliharaan dengan perbaikan? Nah, padahal Bapak sudah saya sampaikan untuk bisa dibuka di Google atau di internet. Kalian boleh mengerjakan melalui referensi Google dan internet, yang mana itu sebagai jawaban untuk 5 soal di bawah ini. Baik, yang pertama adalah apakah perbedaan pemeliharaan dengan perbaikan? Sebelumnya Bapak belum pernah jelaskan ya, tapi secara kognitif, secara analisa kalian karena sudah kelas 3, Bapak harap bisa memahami dan mengerti. Jadi begini, apa perbedaan pemeliharaan dengan perbaikan? Ya, pemeliharaan adalah suatu tindakan atau berupaya merawat peralatan dan unsur komponen, instrumen elektronika dan peralatan yang tujuannya agar alat peralatan itu awet. Dan alat peralatan itu bisa tahan lama dan berumur panjang. Itu makna daripada pemeliharaan. Terus apa daripada makna dari perbaikan? Perbaikan adalah upaya kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkenaan dengan kerusakan pada suatu peralatan atau instrumen tersebut. Jadi peralatan itu kita berupaya untuk memperbaiki. Jadi kondisinya kita tanganin, kita perbaiki. Tapi kalau pemeliharaan, alat itu tidak perlu menunggu rusak, namun kita rawat, kita jaga, artinya gitu. Jadi tidak menunggu rusak untuk dibuat schedule untuk bisa dilihat, untuk bisa dikoreksi, bisa dicek sebagaimana sesuai dengan jadwalnya. Namun kalau perbaikan itu namanya penanganan dalam sebuah kerusakan itu. Jadi begitu. Kemudian yang nomor 2 adalah sebutkan pentingnya pemeliharaan suatu industri. Ini nilainya coba bobot juga 5. Ada di dalam tertera di situ pentingnya pemeliharaan di suatu industri. Jadi kita bisa ketahui bersama, anak-anak juga sudah paham bahwa industri atau suatu perusahaan atau company ya, ada umumnya orang menyebut, itu sangat membutuhkan suatu pemeliharaan, atau kalian biasa menyebutnya dan tahu yang sudah pernah PKL di industri, kalian tahu bahwa itu ada namanya maintenance ya, departemen maintenance. Itu suatu departemen yang menangani perihal tentang perawatan atau pemeliharaan. Dan kenapa itu penting? Nah, sebutkan pentingnya pemeliharaan itu. Nah, di situ suruh sebutkan kalian. Ya penting karena satu tadi untuk menjaga agar alat-alat elektronika atau peralatan tidak cepat rusak dan berumur panjang. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Terus itu kalau sebutkan biasanya lebih dari satu ya. Nah, tentu yang kedua meningkatkan produktivitas pada industri. Karena kalau kita rawat peralatan jadi bagus, industri kinerja akan lebih bagus, meningkat. Jadi meningkatkan produktivitas dalam industri. Yang ketiga paling tidak ya sebutkan 3 lah paling tidak. Yang ketiga itu bisa menekan biaya cost itu biaya produksi. Karena peralatan cepat rusak, jadi kita bisa menekan biaya cost yang digunakan untuk peralatan itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Baik, yang ketiga sebutkan pentingnya pemeliharaan di suatu tempat pelayanan umum. Pelayanan umum ya seperti ini ya, publik ya, kayak apa yang menangani publik itu ya sangat penting sekali itu. Kalau kita sebutnya pemeliharaan suatu tempat pelayanan umum ya, mungkin kalau zaman dulu ada telkom ya, telepon umum itu kita perlu pelihara karena untuk melayani secara publik. Kalau elektronika apa misalnya, kita bisa membuat suatu produk atau
solar cell, kita bisa pasang suatu tempat, nanti melayani publik umum. Kita harus jaga juga seperti itu ya. Nah, yang dimaksud seperti itu, melayani pemeliharaan di suatu tempat pelayanan umum gitu. Artinya pelayanan yang publik. Atau kita bisa membuat SMK membuat WC umum di sana. Kemudian dia dikasih sistem lampunya solar cell menggunakan sistem otomatis kan seperti itu. Kalau malam nyala, kalau siang mati dan lampu lain sebagainya. Bahkan kalau menggunakan sensor, mungkin kalau orang masuk ke dalam gelap kan lampu nyala. Kalau kita keluar lampu akan otomatis mati dan seperti itu. Nah, itu maksudnya disuruh pelihara gitu, dirawat. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 4 itu sebutkan keuntungan pemeliharaan yang direncanakan. Beri contohnya nyata 5 ya. Ini tuh nilainya 5 juga maksudnya gitu. Bobot daripada nilai itu sendiri. Jadi sebutkan keuntungan pemeliharaan yang direncanakan. Nah, itu sangat luar biasa. Keuntungannya banyak ya. Bisa biaya yang kecil, maksudnya bisa menekan biaya-biaya kebutuhan biaya, bisa relatif aman peralatan kan, juga akan terjadwal dengan bagus. Nah, itu maksudnya yang direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah sebutkan langkah-langkah pemeliharaan yang terprogram. Apa bedanya yang direncanakan dengan yang terprogram? Kalau direncanakan itu baru masih akan direncanakan, tapi kalau yang terprogram adalah sudah dibuat schedule atau jadwal. Jadi beda ya. Kalau yang direncanakan, nanti saya akan membuat ini. Nah, itu baru direncanakan. Kalau sesuatu yang direncanakan bisa jadi gagal atau tidak berhasil, tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau kasarnya bahasanya yang tidak sesuai ekspektasi lah kan seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang terprogram itu biasanya sudah terbuat seperti jadwal. Jadi sebutkan langkah-langkah pemeliharaan yang terprogram. Ya itu salah satunya schedule maintenance bulanan, maintenance atau pemeliharaan harian, atau maintenance atau pemeliharaan bulanan. Jadi seperti itu. Baik, demikian tadi penjelasan dari Bapak, semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak, dan jangan lupa untuk isi absen. Tetap semangat belajar ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.